buka dengan doa. Saatnya kita mau memuji Tuhan. Oke semuanya, Laskar Kristus siap. Sekali lagi, Laskar Kristus siap. Ya, kita akan memuji Tuhan karena besar kasih Tuhan. KSIH. Semuanya, kakak ya, pakai tangan. KSIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih.
pagi adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Tetapi kakak tidak akan baca pada pagi hari ini, tetapi kakak memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk membacanya di rumah ya. Ini PR buat kalian agar kalian bisa membacanya. Ada sepasang mata yang selalu memperhatikan kita ya. Kakak mungkin tidak melihatnya, tetapi adik-adik akan dilihat oleh Tuhan. Di dalam cerita ini kita melihat bagaimana seorang penabur yang menaburkan benihnya di 4 jenis tanah ya, 4 jenis tanah yang ditaburi oleh firman Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam ayat ini, penabur ini tidak mempersiapkan tanahnya sebelum ditaburi ditaburi benihnya. Tetapi saya mengajak kepada adik-adik, ketika kita mau mendengar firman Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita, kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadi jangan sampai ketika adik-adik mendengar firman Tuhan, adik-adik belum siap, adik-adik masih belum mandi, adik-adik masih belum sarapan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kalian mau mendengarkan firman Tuhan, kalian masih harus sambil makan. Tidak boleh sambil makan, sambil ngobrol dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berkata bahwa ketika ada 4 jenis tanah ya. Yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan ya. Adik-adik, kalau kita mendengar firman Tuhan terus kita hanya sekilas saja karena kita sambil main handphone, kita sambil colek-colek teman, itu namanya kita firman Tuhan jatuh di pinggir jalan ya. Jadi jangan sampai firman Tuhan itu kita main-main ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita main-main, jangan kita sambil main handphone, jangan kita sambil ganggu-ganggu teman-teman ya, karena itu tidak baik. Dan yang kedua yaitu tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu, ketika benih itu ditabur di tanah yang berbatu-batu ya, sementara mungkin benih itu akan bertumbuh tetapi tidak akan bertahan lama ya. Jadi ketika contohnya yaitu adik-adik malas untuk berdoa, malas untuk baca firman Tuhan, malas untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, mulai saat ini jangan kita malas untuk membaca firman Tuhan, jangan kita malas untuk berdoa, jangan kita malas untuk beribadah kepada Tuhan, karena itu yang terpenting. Dan yang ketiga yaitu tanah yang semak duri ya. Semak duri, kalau kita menanam pohon menanam benih di semak duri, maka benih itu nanti akan terhimpit. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, lalu kita khawatir akan hari esok, kita khawatir akan apa yang kita makan, kita khawatir apa yang akan kita minum. Bukankah Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga? Tetapi ketika firman Tuhan kita dengar dengan baik, maka kita perlu mempercayai Tuhan. Kita perlu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tanah yang baik. Ketika penabur itu menaburkan benih dan jatuh di tanah yang baik, artinya ketika kita sudah mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan jatuh di tanah hati kita yang paling baik, sehingga kita akan bertumbuh, berbuah, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah adik-adik, ketika firman Tuhan ditaburkan di tanah yang baik, maka tanah itu atau hasilnya akan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jadi ketika kita menghargai firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbuah. Artinya kalau kita
kita berbuah berarti bisa dinikmati oleh orang lain. Kita membawa dampak yang baik, kita membawa berkat bagi orang lain, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah adik-adik, ketika kita menghargai firman Tuhan, ketika kita selalu berdoa, membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan itu akan membawa kita kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kakak mengajak pada pagi hari ini, jadilah murid yang siap untuk diajar. Jadilah murid yang siap atau mau untuk diajar, dibimbing, ya, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa dinikmati oleh orang. Supaya hidup kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kakak ingin, ya, anak-anak sekolah minggu yang ada boleh benar-benar menaruh firman Tuhan dengan baik di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan lewat hidup kita nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, firman Tuhan kakak tibakan di tempat ini, dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami yang paling baik, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh berbuah lewat hidup kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa, sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.